Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada pagi hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Daniel Sultan. Ya, ada di Medan nampaknya. Jadi Pak Daniel Sultan itu mengontak saya dari TikTok saya. Nah, TikTok saya. Pak, saya orang Medan mau konsultasi sawit. Pak, saya orang Medan mau ketemu bagaimana ketemu di Medan. Ya. Akhirnya saya jawab karena kemarin saya tidak sempat karena ke lapangan di acara di atas ini. Jadi eh, Pak Daniel terus kami berikan nomor telepon saya yang ada di atas itu. Nah, kemudian kalau di TikTok sih bisa juga komunikasi, tapi lebih enak di WhatsApp, di WA. Nah, karena mau ketemu, mau diskusi, nampaknya penting sekali dan agak panik ini Pak, Pak Danielnya. Oleh karena itu saya bacakan dan nanti saya jawab pertanyaannya. Ya, salam, saya Daniel Pak Agus. Oke ya, bagaimana caranya bisa bertemu Bapak mau diskusi masalah Ganoderma? Ya, saya jawab, datang aja ke kantor saya di PPKS Bogor, di Bogor. Sekarang saya sudah pindah, jadi orang banyak masih mengetahui bahwa saya posisi dikiranya masih di PPKS yang di Medan, tetapi masih PPKS yang ada di Bogor. Silahkan aja ke Bogor kalau mau di kantor ya di diskusi. Nah, oh ya saya orang Sumatera Pak. Oh iya ya memang apa saya dulu di Medan ya. Sekarang saya di Bogor. Oh baik Pak. Saya mau tanya ngatasi Ganoderma. Apa obatnya? Ah, ini pertanyaannya, apa obatnya? Kan gitu. Ya, saya jawab ini apa ya, secara runtut supaya jangan salah persepsi. Jadi gini, Pak. Nah, termasuk yang lain-lain, Pak. Dan jadi salah satu penyakit yang menyebabkan kerugian sangat besar di kelapa sawit adalah penyakit Ganoderma. Ini jamur. Ini jamur yang mematikan tanaman. Dan itu statusnya seperti kalau di manusia adalah penyakit kankernya. Artinya apa? Kalau sudah masuk, sudah apa? Sulit dikendalikan. Sulit dikendalikan. Nah, itu yang harus di apa? Dipahami. Kenapa? Ya itu kalau sudah masuk, sudah ngejarnya sulit. Kemudian eh, setelah ini pertanyaannya saya mau membetulkan pertanyaannya dulu. Jadi mengatasi penyakit tanaman itu tidak hanya masalah racunnya apa, obatnya apa, disemprotkan apa. Jadi harus menggunakan konsepnya gitu. Ya, mengendalikan penyakit obatnya apa? Bukan begitu. Semprotnya pakai semprot apa? Bukan begitu. Kan itu kan umum. Ya, jadi harus urut. Makanya ini saya jawab dulu dengan Pak nanti saya bikin videonya. Ini maksudnya videonya urut. Jadi setelah kebun kita terserang Ganoderma itu kerugiannya banyak karena bisa mematikan tanaman. TBM pun kalau sudah terserang mati, ruginya dari awal itu. Belum lagi tanaman-tanaman yang terinfeksi itu penurunannya 40%. Ya misalnya TBS-nya biasanya apa namanya 10 kilo jadi 6 kilo. Ya kan turun 40%, turun 4 kilo. Itu kerugiannya besar. Ini karena seperti kankernya tadi, pengendaliannya dia ada di dalam tanah, makanya sulit. Nah, dapat dikatakan tidak ada fungisida yang langsung membunuh, tidak ada gitu. Nah, coba tanyakan ke kawan-kawan kebun lain, nggak ada. Gimana mau menyiram tanah yang segitu luas dan dia di dalam tanah? Ya, oleh karena itu konsepnya ada yang namanya pengendalian itu termasuk preventif pencegahan. Nah, terus mengurangi populasinya, mengurangi laju infeksinya. Nah, tidak harus menghilangkan semua. Oleh karena itu, oleh karena itu pengendaliannya urut ya ini ya. Ya, makanya ini supaya dari bibitan dari awal sedini mungkin dan sekomplit mungkin. Dari awal bibitnya itu dipilih yang moderat tahan Ganoderma masih bisa terserang tapi masih ringan. Hmm.
orang awam menyebutnya toleran, moderat tahan. Karena ini tapi masih terserang, tapi tidak tinggi. Nah, kan begitu, namanya mengurangi. Ya, jadi bibitnya harusnya itu. Contohnya apa Pak Agus? Ya, kalau di PPKS itu 540 Ng, itu yang moderat tahan. Ya, memang harganya agak mahal gitu. Nah itu ya, jadi bibitnya harus yang moderat tahan. Nah, dari bibitan juga harus dilindungi. Nah, melindunginya apa? Berbagai macam produk ada. Nah, salah satunya dengan menggunakan jamur trichoderma. Produknya Marfu contohnya. Ya, Marfu B. Ada lagi mikorisa yang Bapak sampaikan itu mikorisa. Salah satunya melindungi itu tadi. Tetapi patut dicatat bahwa pengendalian itu tidak hanya satu cara, single strategi, dikasihkan yang itu saja terus selesai. Makanya tadi tanamannya harus yang moderat tahan, dilindungi oleh Trichoderma marfu tadi, atau mycorrhiza. Nah, kemudian nanti nanamnya di lapangan bagaimana? Di daerah endemis, kalau sudah replanting, itu bonggolnya, bolnya harus diangkat, dibuang, sanitasi, dibersihkan. Nah, bonggolnya berbahaya karena penularannya paling utama lewat kontak akar yang utama. Meskipun ada basidiospora juga ada, tapi relatif kecil. Makanya kalau terinfeksi berat atau di waktu replanting itu deboling, diangkat bolnya kemudian dicincang dihabiskan supaya tidak menjadi sumber inokulum. Nah, itu urut sehingga mengurangi nanti. Nah, di dalam itu tadi lubang tanam dikasih trichoderma lagi, marfu itu tadi lagi. Kan begitu. Nah, itulah cara-cara semua itu untuk melindungi itu harapannya sumber inokulumnya sudah rendah, dilindungi, nah itu nanti perkembangan Ganoderma lebih lambat. Kita tidak bisa mengenolkan. Nah, gitu. Ini yang harus dipahami bahwa teknologi tidak hanya satu, tidak hanya di pure terus berkurang selesai pengendalian. Harus ada urut SOP-nya seperti itu mengendalikan Ganoderma. Itu tadi karena tidak mudah. Itu saja pemirsa singkatnya supaya kita bisa membantu. Ini menjawab pertanyaan Pak Daniel Sultan ya, tapi juga untuk para petani yang lain. Nah, ini gambar saya di atas ini apa ya, memberikan eh, sosialisasi bagaimana mengendalikan Ganoderma di kebun kelapa sawit. Jadi kita menampilkan tidak yang bombastis ya, tapi ya secara realistis kenyataannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.